Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa sayyidina Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala mana wa Al-Habib Ahmad bin Zul al-Habsyi wa ala mana wa Al-Bakar Muhammad al-Sagaf wa ala mana wa Al-Habib bin Syahab wa ala mana wa Syekhina Al-Habib Umar bin Hafidh wa ala mana wa Syekh Al-Imam Ghazali wa ala mana wa Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Madani wa ala mana wa Syekh Al-Imam Jalal al-Suti ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah Allah Taala berrahmah wal maghfirah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثواب من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل في الوكالة. Hari ini kita akan membahas pasal yang berkaitan dengan wakalah, atau kalau bahasa kita apa? Mewakilkan atau apa? Perwakilan dalam segala urusan kita, dalam jual beli, mewakilkan dalam urusan pribadi, itu semua diperbolehkan dalam syariat, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Maka di sini digambarkan oleh muallif al-kitab, sahib al-kitab Al-Fiqhul Wadih, dikatakan oleh beliau, arada talmidun an yadhhaba ila suq. Seseorang anak muda atau seorang murid yang ingin hendak pergi ke pasar, li syira'il kurrasati, untuk beli buku, walakinnahu yashtaghilu bimudzakarati durusihi, tapi untuk dia membeli buku tersebut ke pasar,
dia tidak punya waktu, dia mungkin sibuk lagi apa? Lagi mutalaah, lagi mau ujian, dia harus belajar apa? Ekstra, sehingga dia nggak ada waktu untuk pergi ke pasar. Wa min husni hafdhihi anna zamilahu fi dzalikal waqt, tapi dia punya apa? Punya kesempatan baik karena pada saat itu teman dekatnya itu sedang ingin pergi ke pasar. Maka karena temannya ingin pergi ke pasar, orang tersebut, anak murid tersebut dinitip uang kepada temannya untuk nitip dibelikan buku. Itu namanya apa itu? Wakalah. Mewakilkan orang atau memberikan apa? Kuasa kalau bahasa kita ya. Berikan kuasa ke orang lain untuk membelikan kebutuhan kita. Itu disebutnya juga wakalah. Seperti akad. Ketika ada orang kepengen yang akad itu seorang ulama, orang tua si perempuan memberikan perwakilan kepada si ulama tadi, itu juga disebut dengan wakalah ya. Fanusammi talmid, anak murid yang ingin beli buku tadi disebut dengan al-muwakkil. Sebutannya muwakkil. Itu orang yang ingin yang memberikan apa? Memberikan perwakilan. Tadi murid yang ingin beli buku, tuh murid namanya muwakkil. Wa zamiluhu al-wakil, teman dekatnya namanya wakil. Makanya kan ketika akad begitu kan, si wakil ngomong al-muwakkil li bil idni bitazwijiha minka, dia memberikan perwakilan kepadaku untuk aku nikahkan kamu kepada anaknya. Itu namanya wakalah. Jadi anak yang tadi yang ingin beli namanya muwakil, temannya yang akan ke pasar namanya wakil. Wa syira al-qurrasati al-muwakkala fi, buku yang dibeli disebut dengan muwakkala fihi. Barang yang dibeli disebutnya muwakkal fihi atau muwakkala fihi. Dan si murid menyerahkan uang kepada temannya untuk membeli buku tersebut, itu disebut dengan apa? Wakalah ya. Wakalah itu yang kita bahas nih. Wakalah itu menyerahkan suatu apa? Suatu tanggungan kepada orang lain untuk melaksanakan tanggungan itu disebutnya apa? Wakalah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Perwakilan atau memberikan kuasa. Teman, kuasa kan lebih banyak dalam urusan apa? Urusan pertanahan biasanya, urusan perkara perdata. Perkara perdata disebutnya kuasa biasanya. Cuman namanya wakalah juga sama. Fal wakalatu hiya tafwidhu syakhsin, maka wakalah itu adalah arti wakalah tafwid, mewakilkan, menyerahkan. Mewakilkan atau menyerahkan kepada orang lain yang pantas untuk dijadikan sebagai wakil. Menyerahkan atau mewakilkan orang lain yang pantas untuk dijadikan wakil supaya melakukan suatu perkara di masa hidupnya. Di masa hidup siapa di sini? Masa hidup si muwakil ya. Kalau dia bilang nanti kalau saya mati tolong lakuin ini, itu namanya apa? Wasiat itu namanya kan. Kalau masih hidup namanya wakalah. Contoh seandainya ada orang ngasih duit ke temennya, ini duit lo simpen. Kalau gue sudah mati, tolong nih duit lo beliin handphone buat anak. Ini namanya perwakilan atau wasiat? Wasiat kan nungguin mampus. Nah, kalau hidup itu namanya wakalah. Menyerahkan suatu tanggungan kepada orang lain yang pantas diberikan tanggungan. Bukan karena kecil. Itu dewasa begini ngasih anak kecil, anak SD. Nih saya serahkan kepada kamu 5 juta, beliin saya handphone sono. Lah anak SD suruh beliin handphone. Balik juga kagak tuh anak. Nggak pantas untuk menjadikan wakil. Harus yang pantas jadikan wakil untuk melakukan sesuatu di masa hidupnya.
Kalau sudah mati namanya apa? Wasiat. Wa arkanahu, nah, arkannya atau rukun-rukun wakalah udah tahu tadi tuh, rukun-rukunnya udah dibahas tadi yang ditulis. Yang pertama apa tadi? Muwakil. Siapa itu muwakil? Si murid tadi. Wakil siapa? Teman dekatnya. Muwakkala fi barang atau buku tadi. Sighah ijab kabul, ijab kabul. Ketika nyerahin dibilang ya saya terima, itu namanya apa? Sighah atau ijab kabul. Ini berarti syaratnya atau rukun ada berapa itu? Ada 4. Syurut al-muwakkal wal wakil. Syarat yang mewakilkan dan yang diwakilkan. Ini ada syaratnya juga. Wa yushtaratu fil muwakkili wal wakil an yakuna jaizai at-tasarruf fima yuwakkalana fihi. Syarat si muwakil tadi dan wakil, perkara yang diwakilkan itu perkara yang bisa mereka lakukan apa saja atas perkara itu. Jadi yang diwakilkan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana sesuatu yang tidak wajar? Jika si muwakil atau wakil yang gak pantas untuk memberikan perwakilan. Si muwakil anak kecil. Anak kecil ngasih perwakilan kepada anak kecil, kagak nyambung. Atau kita yang waras begini ngasih perwakilan ke orang gila. Orang gila lagi mau ke arah pasar, kita malas ke pasar, kita kasih duit nih, lo sampai pasar beliin gue ikan 3 kilo. Orang gila. Ini juga bukan apa? Nggak pantas untuk menjadikan wakil. Jadi syarat muwakil dan wakil, kedua-duanya itu pantas untuk melakukan apa saja atas perkara yang diwakilkan. Maksudnya apa? Sebaliknya, jika si muwakil atau wakil nggak pantas untuk apa? Diberikan perwakilan atau mewakilkan, itu nggak boleh dijadikan wakalah. Contohnya si muwakil kecil atau si wakil masih kecil, si muwakil gila atau yang diberikan apa? Perwakilan gila. Ini nggak bisa jadi wakalah. Wakalah dua-duanya itu orang waras dewasa punya hak untuk melakukan apa saja karena dia sehat, baligh dan sadar atau waras. Kemudian syarat atas al-muwakkalatu fi, syarat yang muwakkal fi. Apa muwakkal fi tadi? Barang tadi ya, syarat yang diwakilkan atasnya. Kalau bahasa kita ya, syarat yang diwakilkan atasnya. Perkara apa yang diwakilkan? Itu ada syaratnya. Kata ulama, an yakuna qabilan lin niyabah. Jadi perkara yang diwakilkan itu perkara yang boleh untuk diberikan perwakilan. Ada perkara nggak boleh kita ngewakilin orang. Apa itu? Dalam urusan ibadah, tiba-tiba malas sholat, ente ngomong sama teman dekat, tolong dong sholat buat gue, malas gue, ntar gue kasih duit 100.000. Itu boleh gak perwakilan begitu? Enggak, karena perkara yang diwakilkan apa? Tidak boleh untuk dilakukan oleh orang lain. Jadi perkara yang diwakilkan atasnya perkara yang boleh untuk diberikan apa? Diberikan kuasa untuk diwakilkan. Kalau yang nggak boleh, ya nggak bisa dijadikan wakalah. Contoh gantiin sholat, contoh gantiin hadir Jumatan. Gue lagi malas, lagi tanggung nih main game online. Kalau gue berhenti, selesai deh. Nggak berhenti, dapat poin ketahuan nih. Atau dapat apa itu kalau perang-perang sekarang tuh? Nggak tahu, anak muda paham. Gue matiin, tanggung. Kalau gue terusin, nanti kalau gue dapat bisa dijual, bisa jadi apa? Duit. Udahlah. WhatsApp ke temennya, lo pas hadir Jumatan niatin buat gue sama buat lo ya, gue gak bisa hadir nih hari. Bisa gak perwakilan begitu? Gak bisa, karena perkara yang diwakilkan tidak pantas untuk diwakilkan ya. Jadi perkara yang diwakilkan atasnya perkara yang pantas untuk diberikan perwakilan, yang gak pantas kagak boleh diwakilkan. Kayak beli buku tadi boleh, diberikan kuasa, tolong cariin fulan min fulan, dia bawa kabur, anda punya mobil kagak balik-balik,
Kalau ente ketemu ente bawa mobilnya, anak kasih ente apa? Anak kasih ente uang sekian-sekian, jasa, boleh. Anak wakilkan ente pergi sekarang apa? Ke tempat fulan bin fulan, ambilan barang anak, itu namanya perwakilan. Boleh gak? Boleh. Tapi masalahnya perwakilan itu harus ada akad. Sama kayak jual beli. Makanya dalam hal ini kayak kita mesen GoFood segala macam, ngikutin pendapat mu'tamad dalam ilmu muamalat emang gak sah. Kenapa gak sah? Nggak ada ijab kabul, kita kagak kenal orangnya, cuman insya Allah sesuai dengan aplikasi yang ada mereka juga nggak bisa nipu bisa kena sanksi, orangnya ketahuan juga kan, jadi nggak bisa kabur nama orang GoFood gitu. Atau seandainya kita sudah ngirim bayar pakai apa namanya, GoPay ya, nah, dia juga nggak bisa karena semua data dia benar-benar tercatat lengkap. Nah itu masih ada keringanan, cuman kalau ngikutin hukum aslinya, jangankan GoFood, jual beli kita di warung nggak sah. Cuman hanya pendapat siapa yang bilang? Imam Nawawi ya. Pendapat beliau lah yang meringankan semua aktivitas jual beli kita. Kemudian syarat kedua, barang yang diwakilkan tadi atau perkara yang diwakilkan, an yumlikal muwakkil al-wilayata alaihi. Perkara yang diwakilkan harus si muwakil tersebut punya kuasa atas perkara itu. Paham nggak maksudnya? Anda mewakilin orang, harus yang Anda wakilkan Anda punya kuasa atas perkara itu. Kalau nggak ada kuasa gimana Anda mewakilin orang? Contohnya gini, dibilang sama orang, temannya lagi punya mobil atau motor, kita demen sama tuh motor, kita mau beli belum bisa, dan orang kagak Anda niat mau jual sebenarnya, kita yang wakilin orang, saya wakilkan Anda jualin motor fulan bin fulan, ente bujuk sampai dia mau jual, nanti Anda yang beli. Itu motor hak Anda nggak saat itu? Bukan hak Anda. Perwakilan seperti itu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Anda nggak ada kuasa atas perkara itu. Jadi perkara yang kita wakilkan, Anda punya kuasa. Seperti Anda bilang, ambilin mobil Anda tuh dibawa kabur, kan kuasa Anda, emang milik Anda. Beliin Anda barang ini, duitnya punya Anda. Jangan kita memberikan perwakilan kepada orang yang kita nggak punya kuasa atas perkara itu, karena kagak nyambung juga. Orang yang kita wakilkan juga bingung ya. Saya wakilkan Anda jualin motor fulan bin fulan, apa urusannya sama gue? Lah nggak apa-apa, gue demen sama motornya. Lah kagak bisa. Perwakilan seperti itu kagak sah. Harus yang diwakilkan itu perkara si muwakil punya kuasa atas perkara tersebut. Entah beli sesuatu, entah ngambilin barang sesuatu, atau lain sebagainya. Kemudian wal murad bi sighati ka wakkaltuka fi syira'i kadza aw fi bai'i kadza wal qabul bil lafzi aw al fi'li wa huwa imtithal ma wukkila fihi wa laysa lil wakil an yuwakkila shakhsan akharan fi amali ma wukkila fihi illa bi idznil muwakkil. Si wakil nggak boleh sekali-kali mewakilkan lagi ke orang lain. Anak mewakilin si B, si B tolong jualin mobil aneh. Iya, nanti gua kasih loh bonus atau apa gitu, sekian persen. Dia udah terima. Si wakil ngewakilin orang lagi, nyari calok seandainya, jualin mobil ini, itu nggak boleh, kecuali si muwakil yang punya barang apa, ngizinin. Kalau nggak ngizinin nggak boleh. Nah ini masalah calok mencalok juga nih, kayak tanah, caloknya bisa 1.000. Itu mau beli tanah harga 300 juta, yang harus ente keluar 500 juta. 200 juta harus bayar calok sabrak-abrak tuh, neror semua. Nah ini jadi masalah. Makanya dalam Islam nggak boleh si wakil memberikan kuasa lagi kepada orang lain, kecuali si muwakil tadi ngizinin. Kalau nggak ngizinin nggak boleh. Saya serahkan perwakilan kepada fulan bin fulan, nyerahin ke orang lain. Contohnya, seandainya ada jamaah mau nikah, aneh hadir, ada kiai tua hadir. Si jamaah bilang, Bib tolong deh, ente antum jadi apa? Yang akatin. Udah, anak ijab kabul sama siapa nih? Orang tua si perempuan.
Udah selesai, pas mau ijab kabul, anak serahin ke kiai. Kiai, anak serahin aja ke ente dah. Sekarang jawab tangan, ente nikahin dia. Boleh gak? Nggak boleh, kecuali apa? Orang tua si perempuan ngizinin. Kalau orang tua si perempuan nggak ngizinin, nggak boleh. Anak dikasih perwakilan, anak serahin lagi ke orang lain, kagak boleh. Jualan ngomong, Pak, boleh gak saya suruh dia aja nih? Jadi bapak ijab kabul lagi deh sama kiai nih, jangan sama aneh. Dia bikin lagi ijab kabul sendiri, bukan sama aneh. Nah itu Islam. Jadi nggak boleh si wakil mewakilkan lagi kepada orang lain. Nah itu inti daripada hukmul wakalah. Adapun wakalah itu hukumnya jaizatun, jaiz. Arti jaiz apa ya? Boleh. Walil wakili thawab minallahi idza arada bi'amalihi ridha Allah. Dan yang diberikan perwakilan akan mendapatkan pahala dari Allah jika niatnya beramal karena Allah, meskipun dapat imbalan. Kita tolong beliin ini ke sini. Kita beliin, ikhlas dari hati kita, tapi tuh orang janji mau ngasih imbalan, ikhlasnya ente tetap ada pahalanya. Imbalan itu nggak ngilangin keikhlasan ya. Jadi jangan salah orang ngomong. Itu kalau ikhlas cuma ngarepin dibayar, ya udah semua orang kerja kagak digaji kalau begitu. Itu kerja ikhlas kok, ikhlas. Ya udah mulai sekarang kan nggak gaji ya. Ikhlas itu urusan apa? Kita mengerjakan sesuatu tanpa ada pemaksaan dari hati. Benar-benar hanya karena Allah. Saya nyari uang buat anak istri karena Allah. Dikasih gaji, ya itu hak aneh. Itu nggak ada hubungannya sama urusan ikhlas. Orang sekarang nggak bisa bedain antara ikhlas sama bayaran. Orang kalau dibayar berarti nggak ikhlas dia. Bukan. Merbat masjid dia dikasih gaji, wah berarti nggak ikhlas dia ngarepin gaji. Dan terus suruh makan rumput gitu keluarganya. Ikhlas ini tuh urusan hati dia, bukan urusan ente. Dulu kita kejadian juga tuh di pesantren. Namanya gaji guru diturunin. Ada satu ustadz pakai ini lagi ngebacot. Ya mentang-mentang belum zuat deh, makanya ngebacotnya enak. Kita harus ikhlas beramal. Diserbu sama guru-guru yang lain. Ikhlas mah ikhlas. Kita juga punya bini punya anak. Lu sih ngomong saya enak kayak gitu. Ikhlas itu urusan hati, bukan masalah urusan gaji. Bedain. Kayak kita sekarang kalau sholat, semuanya ikhlas ya. Tapi ada harapan sesuatu nggak? Ya ada. Apa harapan kita? Pahala dari Allah. Masuk surga. Kalau nggak ada imbalannya, apa yang kita mau lakuin? Minimal imbalan dari Allah dapat ridha Allah. Ngelakuin sesuatu nggak ada imbalannya, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Urusan dunia pun begitu. Itu disuruh sesuatu tiap hari tanpa ada imbalan. Anak istri di rumah gimana? Masa bodoh serahin aja sama Allah. Mana ada yang mau? Nah itu urusan ikhlas itu beda dengan urusan apa? Dengan urusan upah. Nah, makanya kan Rasul lagi lewat ada sahabat kerja ngancurin batu sampai tangannya itu apa? Benar-benar banyak lukanya. Siang-siang kata Rasul, kenapa itu sampai kayak gini kerja? Kata dia, yang penting saya mencari uang halal ya Rasul buat anak istri. Itu ikhlas ya? Itu ikhlas. Tapi mengharapkan uang nggak? Mengharapkan. Sama Nabi tangannya dicium. Kata Nabi apa ya? Sungguh mulianya ini tangan karena mencari uang dari sumber yang halal. Itu ikhlas juga. Tapi tetap ngarapin uang. Bedain antara ngarapin uang dengan keikhlasan. Kadang-kadang yang diserang guru-guru juga begitu. Tuh Ustadz nggak ikhlas tuh. Asal mau ngajar aja. Nggak dikasih duit, ngambek. Dikasih duit minta sekian-sekian. Lah itu hak dia. Ketika kita nyuruh orang mengajar, beda dengan orang berdakwah. Mengajar itu berarti kita butuh pelajaran suatu ilmu yang kita pengen memahami. Itu namanya apa? Kalau bahasa lain, privat. Nah guru privat berhak gak nentuin kita harus bayar berapa ke dia? Berhak. Itu beda dengan dia jual agama. Beda dengan dakwah. Dia benar-benar dakwah, masuk ke masjid berdakwah, lagi mau ceramah, kita harus sekian-sekian. Kalau enggak, anak nggak bisa dah. Banyak yang ngebatalin sekian-sekian juta. Nah itu udah ngaco tuh. Berarti udah jual beli apa? Udah jual beli agama. Tapi tetap mau bagaimanapun, seorang ulama nggak pantas memberikan tarif. Dan seorang awam yang ingin mendapatkan ilmu berkah,
ilmu bermanfaat buat anak istri, jangan pernah nyepelein ilmu juga. Yang mentang-mentang ulama nggak mau, nggak minta nyepelein ilmunya, nggak bisa begitu. Semuanya harus ada pengorbanan. Makanya kita bisa lihat sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi siapa? Mereka yang paling banyak berkorban secara nyawa maupun harta. Yang hartanya ada tapi jarang dikeluarkan kecuali di jalan Allah seperti zakat dan lain sebagainya. Mereka mulia juga tapi nggak semulia orang-orang yang berkorban, beda. Karena kan sesuatu yang paling sulit buat manusia apa? Ngorbanin harta. Susah. Belum lagi. Setan kan ngebisikin macam-macam. Ente gimana? Ente juga punya istri, punya anak. Jangan habis itu duit. Habis itu setan. Macam-macam deh bisikannya deh. Nah, disitulah kita dituntut sama Allah. Ente yakin sama Allah apa setan? Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Dalam Al-Qur'an itu buka. Setan itu selalu nakut-nakutin kamu akan kefakiran. Jangan habis tuh duit. Ya habis besok nanti mau makan apa? Nah, setan itu. Siapa yang ngomong? Allah dalam Al-Quran, bukan aneh ngomong. Allah. Asy-syaitan ya'idukum al-faqr. Setan nakut-nakutin kamu akan miskin. Sedangkan kekayaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, mewakilkan orang lain itu pada setiap perkara itu diperbolehkan selama perkara yang diwakilkan adalah perkara yang pantas untuk untuk diwakilkan. Perkara yang tidak pantas diwakilkan nggak boleh diberikan perwakilan. Contoh seperti ibadah. Ibadah nggak boleh kecuali satu. Apa itu? Bisa diwakilkan. Haji. Sholat kagak bisa. Wakilan anak malas, udah siapin 1 triliun, tolong sholat buat anak 80 tahun. Anak kagak mau sholat. Lah enak orang-orang kaya ya, kagak sholat. Semua nongkrong, nggak tidur makan, nggak bisa. Karena nggak bisa lah, itulah rahmat Allah buat umat. Orang yang selamat yang beribadah, bukan orang yang banyak duitnya. Meninggal mau digantiin sholatnya, hukum ulama panjang. Tapi untuk benar-benar bisa nambel ibadah dia, enggak. Karena masing-masing tanggung jawab. Sholatnya sekian-sekian, yuk kita sholat gantiin sekaligus kita sedekah, silahkan aja. Ada ulama yang ngebolehin, tapi untuk gantiin pahala sholat enggak. Gimana bisa gantiin pahala sholat orang? Kalau begitu orang kaya masuk surga rata-rata. Disisipin duitnya 10 triliun. Kenapa nih? Gue sering nyariin sholat. Nanti kalau gue mati nih 10 triliun, lo kasih buat 1 juta orang, suruh pada sholat atas sama gue. Jadi sekian ratus ribu sholat duhur, sekian ratus ribu sholat asar, ketambel sholatnya, masuk surga dia. Dunia kaya, di akhirat juga apa? Lah enak orang kaya kalau begitu. Nah nggak bisa ya. Itu hanya jais atau kagak, boleh apa kagak, ada ulama yang ngebolehin. Tapi untuk ngegantiin hakikatan, gantiin ibadah yang ditinggalkan semasa hidup, itu tanggung sendiri. Semua apa? Alal insana illa ma sa'a, kata Allah kan, tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan semasa hidupnya. Makanya di samping itu harapan kita cuma satu. Kalau emang ibadah nggak bisa digantiin kecuali apa? Haji, harapan kita cuma syafaat Nabi. Udah itu doang. Nggak ada yang lain. Syafaat Nabi lah yang bisa nambel segala kekurangan kita semasa hidup. Tapi itu nggak bisa kita dapat tanpa bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kita masuk ke perkara al-ijarah atau menyewa. Nah, ijarah itu seperti nyewa. Sewa rumah kayak mobil kayak ini, insyaallah ada pembahasan insyaallah. Nah, kesimpulan masalah wakalah tadi adalah seorang muwakil dan yang diwakilkan kedua-duanya orang yang pantas untuk apa? Untuk dijadikan muwakil dan wakil. Yang nggak pantas seperti apa? Anak kecil, orang gila, orang mabuk, ini semua nggak pantas jadi muwakil dan nggak pantas jadi wakil. Kedua,
Perkara yang diwakilkan perkara yang boleh untuk diwakilkannya kepada orang lain. Yang nggak boleh masalah ibadah. Dan juga apa? Perkara yang diwakilkan tersebut adalah perkara yang ada kuasa si muwakil atasnya. Kalau mewakilkan sesuatu si muwakil nggak ada kuasa atasnya, nggak boleh mewakilkan orang. Seperti ngejualin barang orang yang bukan milik kita, itu nggak boleh. Contoh begini, ane jadi, ini salah satu contoh paling gampang lagi, ane jualan di warung atau toko baju, yang punya bos, ane cuma karyawan. Lagi iseng-iseng, lagi duduk, karena banyak yang segan nih sama kita, seandainya kita preman, ngomong orang, tolong nih, toko lo jual-jualin nih, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kita ngewakilin orang, padahal tuh barang bukan apa? Bukan punya kita, boleh nggak? Nggak boleh. Karena perkara tersebut kita nggak punya kuasa atasnya. Jadi intinya kesimpulannya begitu. Nah, dan si wakil nggak boleh mewakili lagi kepada orang lain kecuali atas izin si muwakil. Nah, muwakil itu maksudnya apa? Orang yang memberi kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Dipersilakan, fadhlu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh contohnya maksudnya? Jual rumah itu kan biasanya ya, boleh apa enggak? Boleh selama kita tahu dari awal dan kita ngizinin. Dari awal kita pasrahin dan kita udah tahu sistemnya begitu, pasti punya apa? Sales dari awal kita tahu sistemnya begitu, sah karena kita apa? Karena kita sama aja pengen ngizinin dari awal, itu boleh nggak apa-apa? Sah begitu. Lagi tadi. Lama gitu yang selesai gitu udah panjang juga pas dari namanya namanya kita dibarengin gitu. Lamanya itu seberapa lama? Kalau lamanya cuma gara-gara kita udah kelar belum kelar, belum lama. Karena kan ada doa yang dibaca habis tasyahud. Kan panjang tuh doa yang diajarin sama Nabi. Bisa jadi tuh imam lagi banyak. Jadi tetap kita kasih waktu, kecuali dia diem hampir 15 menit. Antara dua ada tuh, kalau nggak kaku mati. Kalau masih anteng aja, kita udah selesai nih, dia udah belum selesai. Kita baca dzikir yang lain. Dzikir yang lain yang ada maslahatnya dalam apa? Dalam sholat ya, nggak masalah. Atau diam sambil nungguin apa? Si imam. Cuman kita liatin, kalau lama bener kita lihat bergerak kan dia. Kalau kita khawatir mati ya salam duluan deh. Salam duluan samperin, bisa jadi. Lagi tasyahud apa? Meninggal kan bagus begitu. Apalagi udah aki-aki, bisa jadi meninggal deh. Cuman kalau baru kita kelar, innaka hamidul majid, belum kelar-kelar juga deh. Kasih waktu tetap karena ada dzikir yang dibaca, bisa jadi. Dan kita nggak boleh duluin imam, kecuali kita sudah melihat waktu itu udah nggak masuk akal. Nolong kelamaan nih baca dzikir apaan nih? Kalau baca wadduha 3 kali udah kelar. Nah kalau gitu langsung kita apa? Salam ya, salam samperin. Siapa tahu ada entah gangguan atau lagi pucet depan ada kobra, kita nggak tahu juga kan. Makanya diam aja. Kita nggak tahu. Cuman selama masih wajar tetap harus tungguin apa? Tungguin si imam ya. Ada lagi? Apa? Tapi kalau wakalannya ini mau mewakili Gimana contohnya seandainya ente sama si Wisnu deh, gimana contohnya? Oh nggak bisa, pemaksaan dalam perwakilan nggak bisa, harus bil taradhi. Makanya kan dalam perwakilan ada
Ijab kabul arti apa? Sama-sama apa? Sama-sama ridho. Kalau nggak ada sama-sama ridho nggak sah. Gitu. Tadi, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Kalau bisa jangan dalam hal perkara maksiat, apapun itu. Apalagi masalah akidah ya. Kalau bisa hindarin. Pekerjaan apapun mulia. Mau jadi tukang ojek pun itu sangat mulia. Jangan pernah mandang orang jelek hanya karena pekerjaannya sepele. Karena dari sepele-sepele inilah kita butuh. Kita butuh ojek kalau lagi macet. Kita butuh kuli bangunan. Dokter sepintar apapun dia nggak bisa bangun rumah kecuali kuli yang bangunin. Makanya dokter jangan sok juga. Mandang orang dasar kuli lo, kalau gua nggak bangunin rumah lo nggak punya rumah lo. Nah gitu juga balikin. Cuman dalam perkara yang baik, yang halal, yang jelas-jelas haram atau perkara masalah akidah apalagi hindarin. Karena kan dalam urusan khamr aja kita nggak boleh jual khamr meskipun kita nggak minum. Kita cuman pelayan di hotel, tuh hotel ngejual khamr, nyediain khamr. Boleh gak kita cuman bawain karena kita pelayan? Gak boleh, haram kerja begitu. Tapi kan saya nggak minum, tapi ente sama aja mendukung kemaksiatan. Jadi hindarin. Kita kasih tahu, dia dengar alhamdulillah, nggak dengar itu sudah nyampein. Masih banyak lah yang harus dibangun yang bagus-bagus. Nah, emang sih menggiurkan bangun seperti itu. Duitnya gede. Udah tahu sendiri kan bangunan-bangunan mereka tuh Masya Allah tebelnya udah ketahuan, nggak ada kayak mesir-mesir gitu ya, rapuh-rapuh. Nah cuman disitulah kembali lagi kepada iman. Ini masalah apa? Masalah akidah ya. Satu lagi terakhir, sekali lagi habis ya. Khairullah alam bisawab. Al-Fatihah ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا لقد أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى رسول أعظم صلي صلى وسلم ربي عليه حتى وآله وصحبه تشي صحبي والحمد لله. Nah, ini satu lagi yang dibahas juga di sini adalah mewakilkan orang untuk melakukan sebuah maksiat. Ini juga termasuk dalam perkara yang nggak bisa diwakilkan. Jadi samping mewakili urusan ibadah, mewakili urusan maksiat juga. Saya kasih kuasa ke ente, tolong tuh ke Kemang beli whisky ke HP nah, itu dengan nyambung. Itu nggak boleh perwakilan seperti itu karena perkara yang haram. Dan juga ada sedikit tambahan walaupun sebelumnya sudah kita koreksi, cuman bukan di pengajian hari Selasa waktu itu. Yang pernah kita bahas ketika ada pertanyaan, bolehkah khotib itu minum sedang berkhutbah? Pada dasarnya boleh. Emang mazhab yang lain nggak ngebolehin. Seperti mazhab Imam Ahmad nggak ngebolehin khotib Jumat minum di sela-sela berkhutbah Jumat. Mazhab Syafi'i boleh tapi makruh.
Nah, jadi dibenerin lagi itu karena kita sempat bahas sebelumnya. Saya bilang nggak boleh kecuali darurat banget. Mazhab Syafi'i ngebolehin tapi makruh kecuali terdesak. Si khatib suaranya udah habis, mau nggak mau harus apa? Minum nggak apa-apa. Karena sulit untuk dihindarin karena kan dia sedang berkhutbah. Cuman mazhab yang lain seperti Imam Ahmad dan Imam Maliki itu nggak ngebolehin. Khatib lagi berkhutbah dia minum nggak boleh. Ya, itu diperbaikin lagi ya. Sempat kita bahas kalau nggak salah pas di rumah saudara kita Fuad. Itu pas pembahasan itu kemarin ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.